Shalom saudaraku, saya akan menyampaikan satu firman dengan judul khotbah saya yaitu makna doa Tuhan Yesus di Getsemani. Saudaraku, dengan mengambil dasar firman dari Injil Markus pasal 15 ayat 36 yang berbunyi, katanya ya Aba ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang kau kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Saudaraku, kalimat yang termuat dari ayat ini merupakan ucapan Yesus secara langsung dalam doanya kepada Bapa di Taman Getsemani. Saudaraku, Markus menggambarkan kondisi Yesus pada saat menyampaikan doa ini. Pada ayat 35a dikatakan, ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa. Saudaraku, Injil Matius juga mencatat mengenai hal ini. Dalam pasal 26 ayat 39a dikatakan, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Sedangkan Injil Lukas dalam pasal 2 ayat 40 mengatakan, kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperbatu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Saudaraku, ketiga Injil ini menggambarkan bahwa Yesus berdoa dalam kondisi merendahkan diri kepada Bapa. Dr. Gilbert Moindong MTH sebagai Bapak Gembala GB Glow FC juga menyampaikan pendapat tentang ayat ini dengan mengatakan, Yesus sangat sedih, seperti mau mati rasanya, tidak tahan menghadapinya. Keinginan Yesus, kerinduan Yesus, kemauan Yesus sangat jelas. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi ternyata ketatannya luar biasa. Yesus mengatakan, tetapi janganlah apa yang kau kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Saudaraku, ketiga Injil di atas dan juga pendapat yang disampaikan oleh Dr. Gilbert Moindong sebagai Bapak Gembala Glow FC mendorong saya mencari makna lebih dalam mengenai makna doa Tuhan Yesus di Getsemani. Bapak Ibu, dan baca nats berulang-ulang, saya menemukan 4 makna yang sangat mendalam yang bisa kita pelajari. Yang pertama, keintiman dengan Yesus. Tuhan Yesus manggil Bapa dengan sangat akrab. Katanya ya Aba ya Bapa. Dalam bahasa Yunani disebut elegen Abba Pater. Panggilan ini menunjukkan hubungan yang sangat intim dengan Tuhan karena kasihnya yang dalam kepada Bapa dan percaya bahwa Allah Bapa tetap mengasihinya. Yang kedua, mengakui kedaulatan Tuhan. Bagian berikutnya dalam doa Tuhan Yesus dengan mengatakan, tidak ada yang mustahil bagimu. Dalam bahasa ini disebut pantadinata soi. Ini menunjukkan bahwa Tuhan sangat percaya bahwa Tuhan bisa melakukan apa saja tanpa meminta persetujuan siapapun. Dan artinya bahwa Tuhan juga mampu mengabulkan permohonannya. Yang ketiga, memohon kepada Tuhan. Bagian ketiga dalam doa Tuhan Yesus adalah bentuk permohonan kepada Tuhan yang dipanggil Bapa dan yang dipercaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dengan berlutut, dia memohon agar Tuhan mengambil cawan daripadanya. Dalam konteks ini, cawan adalah penderitaan. Jadi, Tuhan Yesus meminta agar Tuhan mengambil penderitaannya. Karena Yesus tahu dia akan disalibkan. Yang keempat, yang terakhir, berserah penuh kepada Tuhan. Doa yang dimulai dengan panggilan yang sangat intim dengan Tuhan, yang kemudian pengakuan bahwa Tuhan berdaulat dan mengajukan permohonan atas penderitaan yang akan dilaluinya. Saudaraku, doa ini dengan berserah penuh kepada Tuhan dengan mengatakan, tetapi janganlah apa yang kau kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Dalam bahasa Yunani disebut allo tiego telo alatisai. Bapak Ibu, dalam pembahasan makna di atas, kita menyadari bahwa untuk menyampaikan permohonan kepada Tuhan, kita bisa memanggilnya Bapa ketika kita mengenalnya secara pribadi dan mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Saudaraku, dalam pengenalan seperti ini, kita akan mampu mengakui kedaulatan Tuhan bahwa baginya tidak ada yang mustahil, sehingga kita bisa menyerahkan seluruh penderitaan kita, permasalahan kita, dan segala bentuk yang kita alami kepadanya. Karena kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita dan mampu memberi jalan keluar. Saudaraku, kita tidak akan mencari pertolongan kepada yang lain.
tidak mencari pertolongan kepada manusia atau kepada Allah lain. Karena kita saat percaya bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik, maka seperti doa Yesus yang mengajarkan kita untuk menyerahkan seluruh doa permohonan kita pada kehendak-Nya. Saudaraku, kita berserah bukan menyerah. Berserah artinya mempercayakan seluruh pengharapan kita kepada kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Immanuel.